pagi semuanya. Pagi, Bu. Di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah bersedia untuk melaksanakan kegiatan ini. Ada yang pernah dengar kata bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Nah, jadi bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan BK yang memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu seperti kalian ini. Dia nggak satu orang, ada banyak beberapa orang. Dalam jumlah minimal itu 4 gitu. Lebih daripada 4 boleh. Sudah? Nah, jadi setelah saya beritahukan apa bimbingan kelompok itu, bimbingan kelompok ini juga bisa disingkat dengan BKP. Karena kan bimbingan kelompok terlalu panjang, jadi kalau bilangnya itu bisa dengan kata BKP, singkatan dari bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ini adalah membangun dan melatih siswa dalam berinteraksi sosial agar meningkatkan efektivitas dalam dirinya. Ya, jadi ini merupakan tindakan diskusi dalam layanan BK juga, bisa dibilang seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas. Asas itu ada 4 dalam BKP ini. Ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Paling terakhir itu kenormatifan. Saya jelaskan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu artinya di sini kamu dengan sukarela melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian ada juga asas kerahasiaan, di mana hal ini rahasia, seperti itu. Hal ini rahasia, di mana kalian itu bisa melakukannya juga dengan asas keterbukaan tadi. Selain ini rahasia, ini juga terbuka. Jadi kamu terbuka mengungkapkan apa masalah dalam diri kamu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kenormatifan. Tetap dengan norma-norma yang berlaku. Ya. Norma yang berlaku di sini ketika kamu ingin menyampaikan pendapat kamu, misalnya ingin memberikan pendapat ataupun ingin menyampaikan masalah kamu angkat tangan. Ya. Jika ada 2 orang yang angkat tangan di waktu yang sama, maka saya akan memilih satu terlebih dahulu, atau ada yang mengalah. Contoh misalnya Tari sama Sapira angkat tangan bersamaan, jadi saya harus pilih satu yang mana menduluankan. Atau Sapira mengalah, Tari aja duluan nggak apa-apa, seperti itu. Atau Tari yang mengalah, dia duluan nggak apa-apa. Di sini kita nggak perlu kenalan lagi ya, karena kalian sudah kenal saya juga kenal sama kalian. Kalian juga kenal antara teman sebaya di sini. Oke? Nah, setelah saya menjelaskan apa itu BKP, asas dan tujuannya, kita akan masuk ke game pengakraban atau ice breaking. Game pengakraban itu adalah game tepuk hitam hijau. Semuanya bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, coba agak mundur sedikit kursinya biar kelihatan. Ya. Oke. Nah, di sini gamesnya berpasangan. Coba Tari agak geser kursinya ke sana. Geser. Ya, sehingga mudah. Jadi gamenya ini adalah game tepuk hitam hijau. Maka harus berjumlah genap. Kalian ada 4 orang. Jadi Tari pasangan dengan Sapira, Ayu pasangan dengan Andi. Oke? Bisa? Nah, sekarang kan ada padapan. Ada padapan berdua. Sejajar seperti ini. Iya. Seperti ini. Ini seperti ini, mundur sedikit. Agak geser lagi kursinya. Biar kelihatan. Oke? Jadi game tepuk hitam hijau ini geser sedikit, Ayu, biar kelihatan. Oke? 1 orang coba sepakat siapa mau jadi hijau di antara kalian? Oke, berarti Andin hitam. Siapa mau jadi hijau di antara kalian berdua, nak? Oke, Tari. Nah, berarti kamu hitam. Ketika saya katakan kalian tepuk tangannya seperti ini, nak. Tangannya seperti ingin bersalaman. 1 tangan saja, tapi tidak kena. Oke? Ketika saya katakan, tapi hijau ya. Saya katakan hijau, maka kamu hitam harus mengenakan tangannya. Seperti ini. Tapi dia boleh ngelak. Boleh ngelak. Ngerti? Seperti berjabatan tangan tapi tidak kena. Saat dia bilang hitam,
Saya bilang hitam, saya sebagai PK di sini, kamu sebagai AK. PK itu pemimpin kelompok. Kalian itu adalah AK, anggota kelompok. Jadi sesuai perintah saya bilang hitam, maka hijau harus memukul tangan hitam. Hitam boleh mengelak. Seperti itu. Bisa? Oke, saya mulai ya. Hijau. Hijau. Boleh ngelak ya. Semakin banyak kamu mengelak, berarti kamu menang. Oke, hitung ya berapa kali dia ngelak ya. Hijau. Hitam. Hitung ya. Jadi impas nanti. Hijau. Hitam hijau. 2 kali. Hitam mukul, hijau mukul. Oke, tepuk tangan untuk semua. Coba, ayo. Berapa tadi dia kalah? Hitung. 3. Ini berapa kali kalah dia? 3, Bu. 3. Kamu 3 kali kalah? Ini berapa kali kalah? 3 juga. 3, imbang. Berarti ini berapa? 1 kali kalah. Berarti pemenangnya dia. Ya, tepuk tangan untuk Andin. Oke, silahkan duduk nak. Itu adalah game komitmen, game pengenalan atau pengakraban untuk kalian. Nanti selanjutnya ada game komitmen lagi untuk yang terakhir. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bermain game pengakraban tadi, kita akan masuk untuk tahap peralihan tanya jawab. Ya, tahap peralihan tanya jawab. Di dalam bimbingan kelompok ini ada tahap pembukaan, tahap peralihan, kemudian tahap inti atau kegiatan, yang terakhir adalah tahap penutup. Ya, oke. Kita sudah menjelaskan tadi apa itu semuanya. Bagaimana perasaan kalian setelah bermain game tadi? Senang kan? Oke, kita akan menjelaskan topiknya. Kita akan masuk ke tahap kegiatan, ada tahap inti ya. Tahap kegiatan kita yaitu topik yang akan kita bahas sekarang adalah manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Masalahnya adalah tidak bisa memanajemen waktu. Jadi topiknya adalah tidak bisa memanajemen waktu. Manajemen waktu adalah mengatur. Ya, mengatur waktu. Kita akan mulai, yang pertama saya ingin tanyakan dulu, apa kira-kira menurut kalian faktor penyebab seseorang tidak bisa memanajemen atau mengatur waktunya? Ada yang ingin berpendapat? Apa kira-kira faktor penyebab? Penyebab seseorang ini menurut kalian dia nggak bisa mengatur waktunya, memanajemen waktunya. Ada yang ingin berpendapat? Ya, apa Andin? Kebanyakan bermain. Kebanyakan bermain. Oke, Andin bilang faktornya adalah kebanyakan bermain. Ya, memang kalau anak sekolah ini memang kebanyakan bermain. Bagus. Ada lagi yang berpendapat, nak? Saya, Bu. Ya. Siapa yang ingin mengalah ini? Oke, ayo. Apa, nak? Banyak kerjaan di rumah, Bu. Banyak kerjaan rumah. Seperti apa contohnya itu kalau untuk anak sekolah, nak? Untuk kalian sebagai siswa, kerjaan seperti apa? Mencuci piring, Bu. Iya, kerjaan cuci piring. Jadi dia nggak bisa ngatur gitu. Iya, Iya, Bu. nggak bisa ngatur. Kemudian tari. Malas dalam belajar, Bu. Faktor penyebab nggak bisa ngatur waktu, malas dalam belajar. Faktor penyebab dia nggak bisa ngatur waktu sehingga menyebabkan dia malas gitu ya. Oke, tari malas karena ada rasa malas sehingga nggak bisa ngatur waktu. Iya, bagus. Ingin pendapat, nak? Sabira? Oke, apa Sabira pendapat kamu? Faktor penyebabnya apa? Main HP, Bu. Iya, benar sekali. Kebanyakan main HP. Gak bisa diatur waktunya karena dia main HP. Kebanyakan main HP atau gadget ya. Oke. Jadi saya bacakan ya. Faktor penyebab seseorang tidak bisa memanajemen waktunya yaitu siswa ya, karena kalian kan masih sekolah. Siswa yaitu karena bermain. Banyakkan bermain menurut Andin tadi. Kemudian banyak kerjaan di rumah.
Kemudian Tari bilang malas. Kemudian Sapira bilang kebanyakan main HP. Ya kan? Kebanyakan main HP. Jadi empat ini adalah faktor penyebab dari seseorang tidak bisa mengatur atau manajemen waktu. Oke, setelah kita bahas faktor penyebab, kita masuk ke dampak. Udah tahu kita faktor penyebabnya apa, nak? Jadi menurut kalian, apa dampak seseorang ini tidak bisa mengatur waktunya? Apa dampak yang terjadi? Dia nggak bisa mengatur waktu. Oke, Ari, silakan. Tidak pernah siap, Bu. Iya, PR tidak pernah siap. PR tak siap. Ada lagi? Oke, Sapira. Sering bangun kesiangan. Sering kesiangan bangun, ya. Sering kesiangan ya. Siangan bangun. Ada lagi ingin berpendapat, nak? Saya, Bu. Oke, Andin. Apa, nak? Buku sering tertinggal, Bu. Iya, buku sering tertinggal. Karena tadi kesiangan bangun ya kan? Anak sekolah gitu. Udah kesiangan bangun, ketinggalan pula buku. Ya kan? Buku sering ketinggalan. Ketinggalan. Oke. Ayo yang berpendapat, nak? Saya tidak pernah siap, Bu. Iya, tadi sudah disampaikan sama Kak Tari. Ada lagi dampaknya? Enggak? Dampaknya? Oke, dampaknya PR tak pernah siap, ya kan? Kemudian sering kesiangan bangun, bisa juga terlambat jadinya dia ya. Jadinya apa? Buku sering ketinggalan, seperti kata Andin tadi, ya kan? Oke, sudah kita simpulkan itu, kita masuk ke solusi, ya. Kita sudah tahu faktornya apa, kemudian dampak yang terjadi apa, kita masuk ke solusi. Menurut kalian, kira-kira solusi apa yang tepat kita lakukan atau kalian lakukan jika tidak bisa memanajemen waktu? Apa solusi? Oke, Sapira. Mengurangi main HP. Iya, mengurangi main HP. Mengurangi main HP. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Andin. Mengurangi bermain di luar, Bu. Mengurangi bermain di luar. Iya, berarti bahasa Medannya melalak ya kan? Mengurangi bermain di luar. Ada lagi yang berpendapat? Ada lagi, nak? Apa? Jangan malas-malas mengerjakan PR, Bu. Oke, jangan malas. Berarti menyadarkan diri ya, mengingatkan diri. Jangan malas. Harus tahu mengatur waktu. Ayu, ingin berpendapat, nak? Ya, nak? Harus bisa membagi waktu untuk mengerjakan PR atau mengerjakan pekerjaan rumah. Iya, caranya bisa juga dengan membuat jadwal kegiatan, gitu dia. Kegiatan bangun tidur ngapain gitu, kemudian nanti pulang sekolah ngapain lagi gitu. Pas yang dibilang Ayu itu harus bisa mengatur waktu, bisa dengan cara membuat daftar list kegiatan, gitu ya. Mau ngapain gitu, harus mengatur waktu dengan baik ya. Bangun pun pakai alarm kalau takut kesiangan, seperti itu. Ada banyak solusi yang kita dapat lakukan untuk mengatasi permasalahan tidak bisa memanajemen waktu. Oke? Nah, saya akan menanyakan komitmen kalian. Setelah kita tahu tadi masalahnya, kita selesaikan solusinya bagaimana masing-masing. Jadi komitmen kalian gitu untuk masalah tidak bisa memanajemen waktu. Ini semua harus menjawab loh, ya? Oke, dimulai dari Sapira. Saya harus bangun pagi. Bangun pagi. Sapira komitmennya bangun pagi, bangun lebih cepat gitu ya. Bangun lebih cepat. Oke, Tari. Saya berjanji harus mengerjakan PR setiap hari. Oke. Mengerjakan PR. Komitmen Ayu setelah kita bahas ini apa? Harus bisa membagi waktu. Iya, harus bisa membagi waktu mulai hari ini ya. Iya, Bu.
Komitmen Andin apa mulai hari ini? Saya berkomitmen untuk mengurangi bermain waktu siang dan lebih mementingkan pekerjaan sekolah. Oke. Artinya tahu mana yang prioritas ya, yang diutamakan. Tahu memprioritaskan dan mengurangi main. Oke, jadi komitmen kalian itu saya harap mulai hari ini dilaksanakan ya. Bangun cepat, mengerjakan PR, harus bisa bagi waktu dan tahu mana yang prioritas ya. Bisa juga menggunakan jadwal tadi yang seperti saya katakan ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap penutupan, di mana di sini kalian menyampaikan apa kesan dan pesan kalian. Ya, nanti di akhir akan saya berikan BMB 3 ya. BMB 3 itu adalah refleksi ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan dulu apa kesan kalian setelah melakukan kegiatan kita ini. Dimulai dari Sapira. Kesan itu yang kamu rasakan gitu, setelah melakukan ini. Apakah kamu senang ataukah bagaimana, atau merasa ingin melakukan lagi atau bagaimana kesannya? Senang Bu. Senang, iya, oke. Tari? Senang Bu. Senang. Gak ada kata-kata yang lain selain senang? Ayu? Senang dan ingin diulangi lagi. Oke. Andin bagaimana? Suka Bu dan banyak mendapatkan pelajaran. Iya. Untuk kesan sudah, berarti pesan. Pesan kalian untuk kegiatan kita selanjutnya kira-kira apa? Misalnya nih, pengen di ruangan yang lain atau pengen di waktu yang lain, misalnya kan ini siang kan, misalnya pengennya pagi-pagi aja Bu pertemuan selanjutnya, atau pengen Bu masalahnya ini kita pengen sama-sama atau gimana lah gitu. Pesan kalian buat ibu bisa, untuk teman-teman sekalian juga bisa gitu. Pesannya apa? Saya kira Pengen di pagi hari. melakukan kegiatan di pagi hari di pertemuan selanjutnya ya. Tari? Di pagi hari bisa jalan-jalan Bu bersama kawan-kawan dan Ibu. Ya, oke. Ayu bagaimana pesannya? Pesannya untuk pertemuan selanjutnya, apakah pengen di sini kita, atau pengen misalnya bimbingan kelompok di luar ruangan, atau pengen gimana, atau pengen gamesnya yang gimana gitu? Pengen di luar ruangan. Iya, pesannya itu tahu pesannya. Saya juga pesannya itu saya merasa senang Bu dan ini sudah sangat baik. Saya juga terserah kamu pesannya apa. Untuk ibu bisa, untuk teman-teman yang lain bisa. Pesannya Andin apa? Pengen menambah teman lagi Bu agar lebih seru, lebih ramai. Ya, pesannya bagus ya. Bisa juga kita itu nanti lakukan di pagi hari ya. Semoga kita punya waktu yang lebih banyak ya besok. Oke. Nah, setelah kita menyampaikan kesan dan pesan, nanti di akhir akan Ibu berikan BMB 3 dengan kalian. Kita sepakati dulu kalau kalian pengen pagi itu di minggu depan hari apa? Kira-kira Selasa aja Bu. Selasa minggu depan ya. Selasa minggu depan pagi-pagi ya. Pas jam istirahat ya kan? Istirahat. Oke. Sepakat ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua, kepada Anda semua, karena sudah memberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi. Siapa yang tahu lagu Kita Bisa? Ada yang tahu? Enggak yang tahu ya? Oke. Kita bermain games lah kalau begitu. Kita main games, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, kita bermain games. Gamesnya itu bentuk lingkaran. Coba ini kita geser aja kursinya ke sana biar enak. Ya, oke. Dari situ aja nggak apa-apa. Kita main games berbentuk lingkaran. Tahu nggak lagu Balonku Ada 5? Tahu. Nah, nanti kan pas meletus balon hijau saya bilang 3, maka kalian harus pegangan tangan. Oke? Bisa? Saat saya bilang misalnya nanti 2, kalian harus mundur. Oke? Bisa? Ingat ya,
Saat saya katakan 3, kalian pegangan tangan. Saat saya bilang 2, kalian mundur. Oke? Sambil kita nyanyikan lagu Bulanku Ada 5. Oke? Kita mulai ya, bentuk lingkaran gini. Nah, nanti lingkaran gini, kalian keliling gitu nyanyi. Saat saya bilang 3, kalian gandengan tangan. Saat saya bilang 2, kalian mundur. Bisa. Oke? 1, 2, 3, ya. Balonku ada 5. Mana? Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. 3. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. 3. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi itulah game kita tadi. Itu adalah game peneguhan komitmen. Judulnya Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Jadi kalian tadi genggaman tangan itu tandanya berkomitmenlah kalian untuk melaksanakan komitmen yang kalian sudah ucapkan. Oke? Nah, setelah kita selesai dari kegiatan kita berdoa ya nak ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Aku tapi ngerjakan jurnal. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.